Om Swastiastu. Saya Iputu Sukasto Aryono, NIM 85902471. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus, terutamanya tunagrahita. Secara umum, jenis-jenis kelainan atau berkebutuhan khusus antara lain yaitu tunanetra, tunarungu, gangguan komunikasi, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak kesulitan belajar, tunaganda. Nah, di sini saya akan membahas tentang tunagrahita karena mengingat hal tersebut saya angkat pada tugas tutorial kedua, dan juga kebetulan di sekolah saya ada anak yang mengalami ketunagrahitaan. Pengertian tunagrahita yaitu menurut Grossman tahun 1983 menyebutkan bahwa ketunagrahitaan mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara nyata berada di bawah rata-rata atau normal dan bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku, penyesuaian dan berlangsung pada masa perkembangannya. Tentang klasifikasi daripada anak tunagrahita yang berlaku di Indonesia yaitu menurut peraturan pemerintah tahun 72 tahun 91 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tunagrahita ringan yang EQ-nya antara 50 sampai dengan 70, tunagrahita sedang yang EQ-nya 30 sampai 50 dan tunagrahita berat dan sangat berat yang EQ-nya kurang daripada 30. Penyebab dari ketunagrahitaan yaitu antara lain dengan ada yang pertama, penyebab genetik atau kromosom. Hal ini yang disebabkan karena gen orang tua yang mengalami kekurangan produksi enzim. Yang kedua, penyebab prakelahiran. Hal ini terjadi setelah pada masa pembuahan. Yang ketiga adalah penyebab pada saat kelahiran, yaitu kemungkinan terjadi prematur yang tidak tertangani secara baik atau tidak mendapatkan perawatan dengan baik. Yang keempat, penyebab selama perkembangan, yaitu mungkin karena ada penyakit, yaitu penyakit radang selaput otak atau meningitis dan radang otak encephalitis. Nah, usaha-usaha untuk mencegah ketunagrahitaan yaitu yang pertama penyuluhan genetik, yaitu suatu usaha mengkomunikasikan berbagai informasi mengenai masalah genetika. Yang kedua, diagnostik prenatal, yaitu usaha pemeriksaan kehamilan sehingga dapat diketahui lebih dini jika ada kelainan. Yang ketiga, imunisasi yang dilakukan terhadap ibu hamil dan balita. Yang keempat, melakukan tes darah untuk menghindari kemungkinan adanya penurunan benih-benih kelainan. Yang kelima, melakukan program keluarga berencana. Yang keenam, sanitasi lingkungan, mengupayakan terciptanya lingkungan yang baik sehingga tidak menghambat perkembangan anak. Yang ketujuh, pemeliharaan kesehatan terutama ibu hamil. Tujuan daripada pendidikan anak tunagrahita yaitu untuk dapat mengembangkan potensi dengan sebaik-baiknya, dapat menolong diri, berdiri sendiri dan berguna bagi masyarakat, memiliki kehidupan lahir batin yang layak. Sedangkan tempat pendidikan untuk tunagrahita yaitu sekolah khusus, yaitu seperti sekolah luar biasa. Yang kedua, sekolah umum dengan sistem integrasi atau terpadu, dan yang ketiga adalah sekolah umum dengan sistem inklusif. Nah, mengenai anak yang mengalami ketunagrahitaan di sekolah kami, itu pendidikannya tidak diberlakukan secara khusus, cuma dilakukan dengan sistem integrasi atau terpadu di kelas biasa. Cuman tidak di anak-anak tersebut tidak dibedakan masalah bahan, materi tidak dibedakan maupun gurunya tidak dibedakan. Anak ini cuma memerlukan waktu belajar yang lebih lama daripada teman-temannya. Nah, di dalam perlakuan terhadap anak tersebut, guru-guru yang ada di sekolah kami menempatkan anak tersebut di tempat yang di depan supaya bisa dipantau secara lebih bagus, kemudian diberikan penanganan yang lebih serius. Nah, untuk koordinasi dengan orang tua, kami dari sekolah tetap terjalin dengan bagus sehingga anak tersebut mengalami perkembangan yang bagus pula. Demikianlah ulasan yang dapat kami sampaikan tentang anak tunagrahita. Terima kasih. Om Santi 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 Om.